Kirimin aja aplikasi jasa kirim yang mudah kirimanmu. Yuk pilih ekspedisi favoritmu di sini tanpa biaya berlangganan dan gratis daftar loh. Pencairan COD cepat, terus kamu bisa request pick up tanpa syarat. Customer care gesit pasti dong. Langsung download Kirimin aja di App Store dan Google Play. Selamat malam para peserta online dan offline untuk acara malam ini. Perkenalkan, saya Biondi dari Padepokan Karya. Malam ini kita ada sharing dan juga talk show sedikit perbincangan mengenai membangun budaya organisasi untuk bisnis milenial. Acara ini live di YouTube kami, account YouTube-nya streamingin, bisa langsung disaksikan dan tune in. Banyak ada beberapa guest speakers yang sangat menarik pembahasannya, ya, jadi selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, ketemu lagi kita di Ngulik Bisnis Hybrid yang kedua bersama saya Auf dari Kirimin Aja. Dan tema kita malam hari ini adalah bagaimana membangun budaya organisasi untuk bisnis milenial. Milenial adalah yang sedang kita hadapi sekarang, anak-anaknya bahkan sudah masuk ke zilenial. Nah, tamu kita malam hari ini adalah 3 orang yang luar biasa yang akan sharing nanti langsung di sini ya. Jadi teman-teman bisa simak, buat yang di studio juga nanti bisa bertanya. Tapi sebelumnya kita simak dulu, ada satu pesan dari rekan kita dari Kormo Job. Silakan Kormo Jobs. Hai Mas Auf, apa kabar? Halo Mbak Marta. Ketemu. Halo Mbak Marta. Halo Mas Auf, Halo, apa kabar? ketemu lagi. Jangan bosen ya. Atau pengen usaha langsung mau ada banyak kayak tadi bisa jualan pulsa, bisa jualan motor listrik, itu bisa banget. Nah, lo ada yang mau jualan pulsa dulu, Mas? Banyak nih tambahannya. Cerah Oke. banget malam ini Mbak.
Harus dong. Asik. Malam Sabtu hari Jumat, Happy Friday kan katanya begitu. Iya, asik, asik. Oke, jadi ada info apa nih Mbak dari Kormo Jobs nih? Dari Kormo setelah Jobs, kemarin nih oke. banyak nih teman-teman yang mulai pakai nih Mbak. Aduh, alhamdulillah puji Tuhan kalau begitu ya. Asik. Silakan dong, Aku mau info dong. nyapa teman-teman dulu deh. Oke, aku mau sapa teman-teman dulu. Halo teman-teman yang ada di studio. Ini aku dengar di studio ada juga ya. Halo yang di studio. Hoi. Yang mana suara yang kedengeran? Oh asik, rame juga rupanya. Rame, rame Mbak. Oh keren. Terus yang ada di online, yang ada di rumah, di kafe atau apa dimanapun, halo, selamat malam. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat. Diwakilin di Mas Aup ya. Oke. Iya. Salam kenal. Saya Marta. Saya Ops Lead dari Kormo Jobs Google Indonesia. Malam ini saya mau sharing sedikit aja sebelum mulai acaranya mengenai Kormo Jobs, biar teman-teman semua familiar apaan sih Kormo Jobs itu, bentuknya apa, seperti apa, ini produk Google yang seperti apa. Aku ada sharing slide sedikit ya, Mas Auf ya. Siap, Oke, please. siap. Oke, thank you. Yuk kita langsung. Salam sejahtera, selamat malam, semua sehat-sehat. Makasih. Oke, next slide. Oke, jadi nah, Kormo Jobs itu apa gitu? Kormo Jobs dari Google itu adalah salah satu produk Google ya, merupakan aplikasi pencari kerja untuk mencari kerja. Oke, saat ini Kormo Jobs memang baru ada di 3 negara, Indonesia, Bangladesh, dan India, dan hanya bisa diakses untuk mencari kerja dari Android untuk saat ini ya. Nah, kalau selanjutnya apa? Oke, ini aplikasi pencari kerja. Next slide-nya, boleh? Nah, apa sih? Jadi sebenarnya Kormo Jobs apaan gitu? Ini sebenarnya marketplace yang menghubungkan antara pencari kerja sama perusahaan yang melakukan hiring atau yang lagi open vakansis ya, kita bilang ya, supaya memudahkan mereka. Maka Google launch produk yang dinamakan Kormo Jobs ini. Kormo ini bahasa Bangladesh artinya kerja ya. Terus buat apa sebenarnya, apaan gitu loh ya, kenapa harus bikin marketplace untuk pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan karyawan? Ya supaya lebih mudah, lebih terjangkau, dan lebih akurat. Itu dasar utamanya. Next slide. Nah, terus ini ada 3 hal yang biasanya jadi isu ya untuk para perusahaan, atau kalau kami bilang itu employers gitu. Kayak pertama gitu, gimana ya, saya butuh kandidat untuk posisi A gitu, tapi caranya gimana? Oke. Terus aduh, begitu datang pelamar, bentuknya lamaran amplop atau email yang ada sampai mungkin saya pelamar yang ke 100 udah nggak bisa tembus emailnya gitu ya, karena saking penuhnya. Nah, yang terakhir adalah mau pakai job portal atau aplikasi pencari kerja, kok mahal? Pakai kontrak harus 1 bulan, harus ada kuota sekian, harus beli kredit sekian. Kok mahal banget ya? Kormo berusaha menjawab ketiga kendala atau permasalahan ini. Next slide. Nah, tapi apa sih, di mana sih fokusnya Kormo itu sebenarnya? Kormo Jobs ini memang saat ini fokus kami adalah, atau targetnya itu untuk urban jobs. Urban jobs apa? Urban jobs itu adalah kalau di Indonesia itu yang dia di atas blue collar sedikit ya kan, kerah biru, di atas kerah biru, tapi di bawahnya di bawahnya C-level kalau bahasa HR-nya ya, C-level. Atau kalau kasarnya gini deh, supervisor ke bawah dan entry level. Entry level ini bisa jadi first jobber, pencari kerja yang baru punya pengalaman atau nggak punya pengalaman sama sekali. Itu lebih kurang seperti yang dinamakan urban jobs, simpelnya. Lalu apa primary jobs categories itu? Kerjaan-kerjaan utama yang dibantu oleh Kormo ya kan, untuk dihubungkan dengan seekers-nya atau mencari kerja apa? Pertama yang low skill. Nah, low skill ini yang kita bilang blue collars ya kalau di sini ya, kerah biru.
ada driver atau supir ya, rider, termasuk rider yang sekarang lagi hits nih, rider tuh kurir, oke. Terus ada lagi kayak packer itu kalau misalnya di pabrik seperti itu mereka butuh ya kan, loader. Yang lagi hits sekarang nih ya kayaknya termasuk Mas Auf kali ya, paket gitu ya Mas. Paket. Nah itu yang itu sekarang kan kirimin aja kan juga salah satunya kayak begitu ya Mas ya. Iya. Pasti cari punya kebutuhan gitu, dan paket itu lagi ngehit sekarang gitu. Termasuk saya gitu ya, sampai punya keranjang sendiri depan rumah, paket silahkan taruh di sini, lebih kurang kayak gitu. Nah terus yang berikutnya adalah sales dan services. Sales ini kalau sales ini ya kita tahu mereka adalah orang lapangan ya kan, lini depan dari satu perusahaan, biasanya field sales, sales eksekutif, sales canvasser, merchandiser, telesales dan lain-lain, pokoknya seperti itu. Yang terakhir adalah technical atau admin. Technical atau admin ini bisa kita kategorikan biasa admin, termasuk admin gudang, call center ya kan, business administration ringan. Kalau technical itu bisa jadi kayak tukang servis handphone, atau misalnya teknisi bengkel, operator, bahkan operator pabrik juga termasuk di sini. Lebih kurang seperti itu. Oke, jadi balik lagi Kormo Jobs. Kalau teman-teman di sini ada yang mau cari, saya butuh GM, jangan di Kormo Jobs ya kan? Nggak apa-apa, boleh posting, tapi dapatnya nanti yang apply nggak sesuai ekspektasi. Karena seeker base kita nanti akan saya jelaskan berikutnya. Next slide. Oke, next ya. Oke. Nah, ini saya sharing dulu ya. Demografinya pencari kerja yang ada di Kormo Jobs. Oke. Dari segi bahasa, yang bisa bahasa Inggris emang cuman sedikit. Karena balik lagi, target seeker kita itu adalah yang entry level atau C ya, B menuju C. Terus gender memang wanita ada, pria lumayan lebih banyak. Good news-nya adalah di Indonesia ternyata dibanding ketiga negara tadi yang ada Kormo, Indonesia lumayan tinggi nih, seeker atau pencari kerja wanita 31%, luar biasa, dan kita masih push terus gitu dengan beberapa kegiatan atau event di Kormo Jobs. Nah, next. Nah, ini demografi berikutnya ini mengenai edukasi. Ternyata, yang paling tinggi 55% itu adalah SMA dan sederajat. Itu yang paling banyak. SMK, SMA, berbagai jenis SMK ada di situ, ada ya. Artinya seeker kami ada yang lulusannya SMK perhotelan dan lain-lain lah pokoknya. Terus sisanya apa? Nah, disusul dengan yang S1 dan master juga ada. Yang terakhir pie paling kecil itu adalah diploma dan sertifikat. Jadi ini lebih kurang kalau di sini teman-teman ada yang butuh mau cari karyawan, ini demografinya, edukasinya seperti ini. Mau cari lulusan SMA atau mau cari misalnya kami butuh intern nih di perusahaan kami gitu. Oh, silahkan. Itu berarti teman-teman sudah membantu untuk menyalurkan fresh graduate atau pencari kerja lain yang butuh lah ya. Kita tahu di pandemi ini banyak masalah, dan mungkin melalui teman-teman yang bergabung di sini atau yang sekarang viewersnya di YouTube gitu tertarik, silahkan cari lewat Kormo, membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Oke, next slide. Kalau ini adalah demografi di kota-kota di Indonesia. Saat ini tertinggi masih di Jakarta ya kan. Jakarta kota ya, disusul dengan Bandung, Surabaya, dan Botabek. Ada juga di kota-kota lainnya pastinya. Mungkin gini, aku mau tambahin ya, Mas Auf, aku ngangetin ya Mas Auf, kalau kirim barang sampai kemana-mana kan gitu ya. Paling banyak tapi kirim barang kemana Mas? Jakarta ya Mas ya? Masih di Jawa. Masih di Jawa. Ya. Oke, masih Jakarta, di Jawa Jakarta. Ya. Karena ini yang kami pelajari karena begini, ternyata kayak mungkin sama ya konsumernya Mas Auf sama seeker kita. Kalau di Jawa itu mereka lebih melek teknologi ya. Jadi masih udah biasa belanja pakai jempol. Seperti itu. Dibanding dengan yang masih di luar Jawa lebih kurang tech savvy lah kalau bahasanya gitu. Tapi kita terus melakukan campaign mengedukasi seeker-seeker kita di seluruh Indonesia. Oke, next slide.
Nah, apa sih yang ditawarin sama Kormo gitu yang bisa membantu rekan-rekan employers di sini? Kita punya job template ya yang mempermudah teman-teman kalau mau posting pekerjaan. Jadi gini, kadang-kadang kita mau saya mau cari telesales nih gitu. Kan diminta untuk mengisi ada job desk-nya apa gitu. Bingung nih nulisnya apa ya? Job desk-nya apa? Sering terjadi bahwa akhirnya cuma ada satu kalimat misalnya dicari telesales untuk pekerjaan gini-gini, udah itu nggak menarik gitu. Satu, kurang informatif buat si pencari kerjanya, ini telesales apaan sih? Oke. Mungkin dia bisa melihat ke profil company-nya, tapi tetap aja gitu, ini pekerjaannya sebenarnya seperti apa. Nah, kami bantu untuk mempermudah, mempersingkat waktu ya kan, dengan menyediakan job template. Dan job template ini juga bisa diedit. Oke. Jadi cepet dan nggak pakai ribet. Silahkan pilih. Terus kalau misalnya mau ditambah, oh ini saya mau tambahin nih, ini ada job template untuk misalnya telesales gitu. Saya mau tambahin ada kurang nih, bisa, masih bisa diedit. Itu ya yang kami tawarkan. Next. Nah, ada lagi yang bisa membantu teman-teman semua. Salah satunya adalah fitur rekomendasi. Fitur rekomendasi ini digunakan untuk membantu teman-teman employers untuk mempermudah shortlisting. Shortlisting itu milih, oke? Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya pada saat teman-teman employers membuat job post melalui Jobs Manager, ada nama Jobs Manager, nanti di akhir bisa dilihat, oke? Itu ada beberapa filter pertanyaan yang harus diisi, yang harus dipenuhi. Nah, recommended label, saya bilangnya ini atau kandidat yang rekomendasi ini dipilih berdasarkan filter yang sudah diisi oleh teman-teman employers, seperti itu. Jadi simpel ya. Nah, ini mau dipakai apa enggak terserah, tapi ini adalah salah satu bentuk support dari aplikasi kami untuk membantu teman-teman di perusahaan mempermudah shortlisting. Saya caranya banyak. Waduh, ini bingung banget nih kalau harus milih-milihin. Nah, karena filternya yang buat juga dari employer sendiri atau teman-teman perusahaan sendiri, maka recommended label yang keluar juga disesuaikan dengan filter yang telah dibuat. Seperti itu. Next. Nah, ada lagi di filternya ini, nanti ada filter yang minta bisa filter, misalnya contoh kirimin aja gitu. Saya mau cari admin. Oke, karena kantornya atau mau cari security lah. Untuk kantornya kirimin aja. Karena kantornya kirimin aja ini ada di misalnya di Ampera. Security-nya kalau bisa gampang dipanggil kalau ada emergency. Nanti adminnya kirimin aja waktu dia ngisi job template-nya kita atau ya itu ada filter yang mau jaraknya mau berapa kilometer dari titiknya di sini, maksudnya titiknya kantor kirimin aja. Misalnya mau yang 10 km atau misalnya kirimin aja menyediakan mes bahwa semua security dan pegawai gudang bisa tinggal di mesnya. Itu bisa di open. Jadi bebas untuk teman-teman semua memilih jarak antara tempat tinggal dan titik di mana yang titik hiringnya. Seperti itu. Next. Nah, kita ngomong harga yang cocok untuk semua usaha. Tadi di depan saya bilang ya, kendalanya salah satunya adalah kalau ada yang menawarkan harus kontrak 1 bulan atau dengan kuota tertentu. Di Kormo nggak ada pakai ikatan kontrak bulanan, tahunan atau apa, enggak. Jadi kami charge employers itu berdasarkan kebutuhan. Misalnya kirimin aja butuh kurir 5 orang, maka yang kami charge 5 orang ini. Oke, 5 orang ini yang kami charge. Jadi bukan oke, Mas Auf karena butuh kurir 20 bayar aja, tapi harus posting sebanyak 5 kali, ya kan? Padahal Mas Auf 1 kali posting udah bisa dapat tuh 10 atau mungkin 5 gitu kan ya. Jadi kami nggak ada kontrak, nggak ada ikatan. Pokoknya kebutuhannya berapa? Saya butuh 3 orang telesales, ya 3 orang ini yang kami charge. Harganya nanti bisa dilihat sendiri di website kami ya. Oke, next.
Nah, ini adalah yang sudah jadi employers Kormo sampai saat ini ada lebih kurang ada sekitar 750 dan sekarang lebih naik lagi, dan ada lebih kurang 8.000 pekerjaan yang kami share di aplikasi kami, dan juga pencari kerja yang sangat aktif. Ini sekarang udah jutaan sih, udah lebih, ini belum diupdate lagi, lebih kurang seperti itu. Oke, next. Nah, ini cuman salah satu testimoni selain video tadi yang udah di-share di awal, looping video, testimoni dari employers kami adalah employers yang loyal sampai dengan sekarang, itu Hungry, kalau teman-teman tahu. Jadi mereka udah lebih dari 1 tahun menggunakan aplikasi Kormo Jobs. Next. Nah, oke. Pertanyaannya adalah kalau misalnya teman-teman mau ngelihat seperti apa sih, atau saya mau coba-coba gitu, silahkan. Let's link up di sini ditulis ya. Bisa masuk ke websitenya Kormo, kormo.google.com. Oke, atau mau cek-cek, boleh ceki-ceki dulu gitu, boleh cek di Instagram kami Kormo App ID. Nah, di situ ada kelihatan tuh ada Kormo Jobs Manager. Kormo Jobs Manager ini bisa diakses melalui website ini oleh teman-teman employers atau yang mau hiring. Dan ini tampilan dashboardnya lebih kurang seperti itu. Pokoknya simple, user friendly, nggak pakai ribet, nggak pakai lama, gampangnya kayak gitu deh. Nah, silahkan yang mau coba, mau ngecek, cuman pesan saya satu gitu, kalau misalnya ada yang mau coba, terus ada keluar di sebelah kanan itu ada simulasi atau kalkulatornya harga yang keluar. Itu jangan takut gitu kan, karena daftar aja dulu, nanti teman-teman akan dihubungi oleh tim dari Kormo Jobs. Untuk employers yang baru mau akan bergabung, kami memberikan ada 3 slots gratis, ya kan, kalau beli 5. Beli 5 artinya butuh salesman 5, oke. Yang 3 kita kasih gratis sampai dengan Februari. Coba, oke. Silakan dicoba, silakan dicek. Dan kalau tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan ya. Ada yang pertanyaan banyak banget. Ada yang bisa bantu saya nggak? Tujuan pertanyaannya. Boleh. Oke. Apakah aman dari serangan cyber? Mas Syaful dari Banjarmasin, halo Banjarmasin, ya kan? Sampai saat ini insya Allah kami aman, ya. Masih bisa di garansi, belum pernah ada attack. Kalaupun misalnya ada, itu bukan serangan cyber, tapi kalau ya salah orang cloning gitu ya, masukin dia pakai logo Kormo Jobs, terus dia bikin jobs lain, itu paling seperti itu. Nah, ini apalagi nih pertanyaannya, apakah dari Jogja ya? Sebentar. Oke, tadi ada pertanyaan lagi dari Jogja. Kak, Kormo Jobs itu lebih ke aplikasi pencarian kerja atau ada kelebihan lainnya? Hai, Mbak Saskia dari Jogja. Mbak Saskia boleh cek deh ke IG-nya Kormo Jobs. Tadi udah ada ya, aku udah mention Kormo Job ID, cari aja. Kita sering bikin webinar loh, gratis lagi. Webinar ini untuk para pencari kerja. Itu yang membawakan juga orang atau saya bilang expertise-nya ya. Dan kita sering bikin event job fair. Selain itu, yang terakhir kita bikin udah sampai seri kedua, kita punya namanya Kormo Jobs Academy. Itu yang pertama udah selesai adalah pelatihan untuk pelatihan siap kerja untuk fresh graduates. Yang kemarin booming banget di Desember itu ada Empower gitu ya. Itu khusus untuk webinar untuk perempuan. Jadi speakernya perempuan, dan pada saat webinar itu kita juga melakukan job fair. Jadi teman-teman bisa apply pekerjaan melalui webinar atau kegiatan yang kami buat. Dan di IG-nya Kormo Jobs juga banyak tips ya untuk teman-teman millennials yang membutuhkan pencerahan gitu. Kalau mau apply job, apa sih, menghadapi interview seperti apa, lebih kurang kayak gitu. Oke. Terima kasih banyak teman-teman atas pertanyaannya. IG-nya nanti boleh di-share lagi nggak? Boleh. Last slide tadi boleh dicek.
slide IG ya. Nah, tuh. Yang bawah ya. Kormo App ID. Oke, sementara kalau yang buat butuh cari seeker, boleh langsung masuk ke kormo.google.com. Oke, dicatat ya teman-teman semua ya. Terima kasih banyak Mas Auf untuk waktunya. Siap. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menyimak saya yang cerewet banget. Terima kasih, dan kalau ada pertanyaan lagi silahkan DM lewat IG kami. Siap. Oke, terima kasih Mbak Marta Terima dari kasih. Kormo Jobs. Jangan lupa ya di follow ya teman-teman ya, Kormo Ya. App ID. Hai, perkenalkan nama saya Oki Waneski. Saya junior rekrutmen dari PT Infomedia Nusantara. Halo, perkenalkan nama saya Septiawan. Saya sebagai National Sales Manager di PT Gold Gym Indonesia. Saya Mulia Sejati. Saya sebagai Sales Supervisor di Honda Cakra Pangukir. Halo, saya Randy Syahdan Praditya, Employer Branding and Engagement dari Home Credit Indonesia. Selama 1 tahun menggunakan Kormo, hal yang paling berkesan buat saya pribadi adalah Kormo mudah digunakan. Kita tinggal klik, posting pekerjaan, banyak yang melamar, terbukti. Sampai saat ini sudah puluhan orang yang saya hire. Pengalaman menarik saya sih selama menggunakan Kormo, ya mudah untuk mendapatkan staff ya. Untuk proses rekrutmennya juga mudah ya. Jadi sangat membantu walaupun dengan kondisi pandemik seperti ini. Ya, sudah beberapa staff yang saya hire sekitar 45. Dengan Kormo, kita lebih mudah dalam pencarian kandidat. Sampai saat ini kita sudah hire 5 orang dan masih ada beberapa dalam proses penyeleksian. Pengalaman saya dan tim menggunakan platform Kormo Job sangat membantu sekali ya dalam proses perekrutan, khususnya area-area di luar Jakarta dengan spesifik skill yang memang kami butuhkan. Sampai saat ini kurang lebih sekitar udah 100 kita berhasil hiring, dan selain itu Kormo juga sangat membantu sekali untuk mendorong proses perekrutan kita dengan membuat inisiatif event-event yang menarik. Oke, jadi tamu kita di Ngulik Bisnis Hybrid yang kedua ini adalah seorang bisnis expert yang banyak membantu teman-teman UMKM Indonesia dan startup di Indonesia, dan juga ada couplepreneur milenial yang brandnya lagi naik daun. So please welcome Pak Budi Satria Isman dari bisnis.id dan Mas Reza dan Mbak Agnia dari Jilbrave. Tepuk tangan dong, weh! Ini dia teman-teman tamu kita malam hari ini, dan kita akan ngulik habis ya dari pengalaman mereka bertiga gitu ya. Dan yang pertama saya pengen tanya dulu nih ke Pak Budi nih Pak, yang sudah berpengalaman Pak di perusahaan multinasional. Paling tua kali. Maksudnya begitu. Paling tua, gitu. Yang sudah berpengalaman gitu kan dari perusahaan multinasional, dan sekarang kan sedang banyak membantu ya Pak teman-teman UMKM, startup gitu ya. Tentunya ada perbedaan nih Pak gitu kan, dan itu Pak Budi melihat langsung gitu ya dari pengalamannya. Nah, mungkin Pak Budi bisa cerita sedikit Pak, apa sih Pak
bedanya budaya perusahaan di perusahaan multinasional yang dulu Pak Budi pernah ikuti dengan teman-teman UMKM nih, karena kan tamu kita yang dari Jilbrief ini kan milenial banget ya. Silakan Pak. Ya sebetulnya memang banyak ya perbedaan sekarang ini ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya sejarahnya mungkin di abad ini mungkin kalau boleh saya mungkin bagi 3 mungkin ya kelompok dari budaya kerja atau budaya perusahaan itu. Jadi mungkin yang zaman saya itu mungkin boleh kita katakan sekarang ini budaya tradisional ya, corporate culture yang memang sudah terbentuk mungkin ya dari dulu dan sampai mungkin di akhir tahun 70 80-an gitu ya. Okay. Di mana di situ sebetulnya awalnya kan dasarnya organisasi itu lebih banyak membangun bisnis prosesnya berdasarkan logika, berdasarkan proses yang terstruktur gitu, analitik dan segala macamnya itu. Jadi akhirnya budaya itu sendiri juga tercermin dari siapa sih sebetulnya yang menciptakan misalnya pekerjaan itu, kebanyakan engineer biasanya dulunya ya, seperti Ford dulu sekarang, sehingga budaya-budaya yang tampil di sana itu lebih ke logic, thinking, disiplin ya, itu yang terjadi. Nah kemudian di tahun 80-an kalau kita lihat itu muncullah startup yang sudah besar sekarang ini ya, seperti mungkin Microsoft, mungkin ya Google, Apple. Nah di situ sebetulnya sudah mulai berubah karena sudah ada ini yang saya istilahkan mungkin budaya apa namanya startup dan teknologi ya. Karena orang-orang yang dibutuhkan di dalam bisnis yang seperti itu beda mungkin di bisnis yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu mungkin banyak engineers mungkin ya dan segala macamnya. Sedangkan yang sekarang ini mungkin lebih banyak orang-orang teknologi ya, kemudian dengan mereka umurnya mungkin lebih muda. Sehingga pada saat zaman di 80-an sampai 90-an itu mungkin yang lebih terlihat di situ tuh masalah misalnya freedom misalnya ya. Keinginan mereka untuk lebih bebas mengerjakan pekerjaannya, kemudian juga mungkin lebih fleksibel. Orangnya mungkin lebih pemberontak lah istilahnya ya. Jadi zaman-zaman itu kalau Anda lihat, sehingga kalau dilihat pun dari struktur organisasinya pun juga berubah caranya. Kalau struktur organisasi perusahaan-perusahaan tradisional itu sangat rigid gitu ya, berjenjang gitu. Sedangkan perusahaan-perusahaan teknologi dan startup itu mungkin sudah lebih fleksibel, dia lebih datar, lebih flat gitu ya. Karena memang orang yang hadir di situ tingkat pengetahuan, tingkat pendidikannya jauh lebih tinggi dibandingkan mungkin perusahaan-perusahaan tradisional yang mungkin lebih banyak di pabrik dan segala macamnya itu. Nah, yang sekarang mungkin budaya yang paling terbaru lah mungkin ya, saya nggak tahu nih Jilbrief ya, Reza sama Agnia ini ya. Itu mungkin yang saya namakan mungkin social media culture atau influencer culture lah. Ya, jadi walaupun misalnya ya orang-orang ini bekerja ya di perusahaan kita, zaman saya dulu ya nggak ada tuh yang berani tampil kalau karyawan itu, ya kan gitu ya, nggak ada itu. Tapi sekarang semua orang karyawan itu pengen tampil gitu. Ya punya Instagram account sendiri, punya Facebook, mungkin punya TikTok ya. Kalau dulu takut kami itu. Apalagi kalau punya Facebook tuh dipantau nih sama bos nanti ya kan gitu ya. Pekerjaan kan gitu ya. Tapi zaman sekarang itu karena influencer ya, yang mungkin dasar dari influencer itu kan dulu selebriti ya. Nah, jadi itu menjadi sesuatu budaya baru ya, yang juga mempengaruhi orang-orang yang bekerja. Jadi bukan soal, kalau dulu mungkin aneh rasanya kalau anak-anak sekarang bilang, Anda mau kerja apa sih? Jadi YouTuber. Mungkin bingung orang kan ya. Itu bukan kerjaan itu namanya misalnya kan itu ya. Nah, tapi itulah perbedaannya, sehingga kelihatan perbedaan juga kebutuhan dari pekerja-pekerja yang misalnya zaman sekarang ini dengan budaya sosial media dan influencer itu, ya jangan disalahkan juga kalau mereka itu ingin tampil ya. Jadi bagaimana kita menggunakan ya sebetulnya budaya mereka itu yang fleksibel, yang mungkin memberontak gitu ya, pengen kreatif gitu ya, untuk kebaikan perusahaan. Jadi mungkin 3 kelompok itulah yang mungkin yang masih ada mungkin sampai sekarang, 3-tiganya ada ya. Jadi perusahaan asing misalnya saya dulu ya, itu mungkin campuran antara tadi itu, antara budaya tradisionalnya masih ada ya, tapi sekarang kalau mereka nggak beradaptasi ya
pekerjaan ini sekarang boleh dikatakan hampir semuanya sudah di milenial sama mungkin anak-anak Gen Z gitu ya. Nah jadi mungkin saya ini sebentar lagi kan game over nih. Jadi udah habis semua kan gitu ya. Ya itu. Ya. Pak, berarti industri pengaruh banget Pak ya? Pertumbuhan industri? Jenis industri, kategori industri pasti akan ada pengaruhnya juga terhadap budaya kerja kita. Ya. Tetapi ini tadi yang saya ceritakan 3 kelompok tadi itu kan mungkin secara umum ya. Jadi kalau misalnya semakin kreatif industri itu, semakin tingkat pendidikan dan mungkin tingkat intelektualnya itu tinggi dibutuhkan, maka kebutuhan kita untuk memberikan fleksibilitas, ya, memberikan ruang untuk kreatif, kemudian membiarkan juga mereka membangun personal brandnya sendiri. Nah, coba aja lihat sekarang hampir semua CEO yang boleh dikatakan mungkin yang tipe yang influencer seperti itu kan berani tampil. Elon Musk misalnya ya, Richard Branson gitu ya. Tapi coba lihat mana ada CEO Citibank punya account Instagram misalnya ya, atau JP Morgan gitu ya. Mungkin bos saya dulu di Shell nggak ada tuh dia punya Instagramnya kan gitu ya. Nggak muncul ya. Tapi sekarang ya mungkin terpaksa, mungkin saya nggak tahu. Nah itu. Oke. Kemarin kan ini Pak, setelah milenial kan ini muncul zilenial. Nah, menurut Pak Budi ini pertumbuhan milenial, perilaku milenial, atau kalau Mas Yuswadi kemarin bilang zilenial, itu tuh gimana sih Pak dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kita Pak di Indonesia nih Pak, dengan perubahan kayak gitu tuh? Ya, jadi milenial ini mungkin termasuk anak-anak milenial yang termasuk mungkin anak-anak yang mungkin di zamannya mereka lahir itu ekonomi lagi bagus-bagusnya ya, krisis mungkin nggak terlalu banyak waktu itu. Nah kalau Gen Z sekarang ini memang situasinya sedikit berbeda, sehingga pola pikir mereka di Gen Z sama milenial itu menurut saya juga cukup berbeda, karena saya sendiri punya anak yang milenial dan juga Gen Z, jadi saya kelihatan itu perbedaannya kan gitu ya. Nah cara berpikirnya, apa yang mereka cari gitu ya. Jadi coba misalnya contohnya anak-anak sekarang Gen Z terutama ya misalnya itu mereka sangat istilahnya itu conscious, misalnya sadar misalnya soal lingkungan, soal misalnya peduli misalnya ya, empowering itu banyak itu dicari. Jadi dampaknya ke mungkin ekonomi tentunya dari sisi tenaga kerja yang 2 kelompok itu milenial itu yang akan menjadi masa depan kita. Oke, artinya kita mau nggak mau harus menghadapi ini Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau kita nggak siap sebagai organisasi, sebagai perusahaan, ya mungkin nanti Reza sama Agnia bisa cerita mungkin ya. Mereka sendiri punya pengalaman tentunya bagaimana mereka mengelola tentunya Gen Z atau mungkin Gen Millennial gitu ya. Karena kalau kita tidak bisa memberikan ruang untuk mereka, maka kita akan kesulitan. Karena banyak milenial itu boleh dikatakan nggak seperti saya mungkin ya cukup loyal gitu ya terhadap perusahaan dan segala macam. Anak Gen Z atau mungkin milenial terutama mungkin ya, itu menurut saya itu job hopper mungkin ya. Saya mengeneralisir tidak semuanya ya. Tapi mereka tuh nggak betah mungkin di satu tempat biasanya atau di satu pekerjaan tertentu. Oke. Nah kita tanya langsung nih ke yang timnya ini banyak milenial ya, banyak fresh graduate, banyak cerita dong Mas Reza, Mbak Agnia gitu. Gimana nih apa yang diceritakan Pak Budi tadi nih tentang milenial, tentang aku nggak tahu nih apakah ada yang lebih berumur lebih tua daripada Mas Reza, Mbak Agnia nih di timnya nih kalau sekarang, atau milenial semua nih? Paling tua kayaknya kita. Jadi bayangkan yang paling tua aja mereka itu. Ini Gen Z atau milenial nih? Milenial Pak kita. Milenial ya. Oke. Cerita dong gimana nih cara menghadapi tim milenial nih sekarang nih? Cara menghadapi mereka ya, sebenarnya mereka tuh unik, malah kita itu kebalik ya, kita itu agak takut gitu kalau nge-hire-nya justru yang di atas milenial. Jadi maksudnya di atas tuh lebih tua. Lebih tua. Ya saya nggak bisa ikut dong. Nggak bisa ikut dong nih. Nggak bisa ngelamar nih ke Jimbre. Bukan sebagai tim ya Pak, sebagai tim. Nah itu karena kita udah bikin beberapa budaya di dalam perusahaan dan value yang itu kita udah nyesuaiin sama milenial dan Gen Z. Jadi kayak kita nggak siap kalau misalnya ada yang di atas yang akan bergabung gitu, karena
emang beda banget sih Pak. Karena beberapa teman-teman bisnis kita sempat main ke Jilbref, komennya tuh pasti selalu sama. Komennya tuh adalah ini kantor atau sekolahan gitu. Karena dari pagi sampai sore tuh rame gitu. Ini kerja nggak sih tim lu gitu? Ya kerjalah. Buktinya ada penjualan gitu kan. Ya kerja kayak. Tapi mereka nggak biasa dengan kita hadirkan dengan budaya yang kayak gitu, kayak yang pagi itu senam-senam dulu, joget-joget. Mungkin perusahaan ada ya, kayak senam tuh masih lumrah gitu. Tapi kayak pas di 11:30 itu kita suruh mereka tidur siang tuh kayaknya nggak ada deh di perusahaan-perusahaan. Ada tidur siang juga? Ada. Oh, oke. Jadi ada tidur siang. Wah, ini saya harus kerja di tempat ini. Saya pengen tidur siang. Oke, berapa lama tidur siang? Sebenarnya kita bebasin ya, maksudnya walaupun ada waktunya, kita biasanya setengah jam 11.15 teman-teman udah bisa tidur siang gitu. Udah tidur siang sampai zuhur, habis itu makan bareng. Iya. Makanya orang yang datang ke kita, lah jam kerja lu gimana? Emang bisa ngerjain goalsnya gitu kan? Dan ternyata memang justru dengan cara kita buat mereka bisa explore sendiri, ngatur waktunya sendiri, yang penting goalsnya jelas. Ini loh goalsnya gitu kan, akhirnya mereka bisa ngatur sendiri. Oh, gue jam segini tidur siang dulu, karena mereka memang, terutama teman-teman kita ya, maksudnya kayak aku biasa manggil tim aku tuh teman-teman sih. Teman-teman di Jilbref itu, jadi anak muda tuh konsentrasinya tuh nggak bisa lama. Anak-anak, jadi konsentrasinya sebentar, jadi kadang mereka udah istirahat dulu, masuk ke musola, atau kita di musola tuh bahkan kita ada tempat tidur gitu. Ada kasur, ada jadi mereka tidur dulu sejenak, nanti recharge lagi untuk mereka semangat lagi kayak gitu. Jadi kalau di kantor itu kita memang ngasih ruangan buat mereka untuk kita punya goals, kamu kerja di sini kayak gitu. Nah, soal manajemen waktu, masing-masing kalian pasti punya style yang beda-beda. Jadi ada yang sukanya tuh kerjanya pas mepet-mepet, mau sore tuh baru baru gitu. Setelah mau deadline-nya mau pulang gitu. Ada juga yang pagi tuh on fire, sore-sore mulai siang mulai nyeduh kopi, agak sore mulai main PS. Boleh juga main PS ya? Kita sediain, kita siapin PS5 tuh di kantor. Buat main anak-anak cowoknya. Kan kalau sorenya anak ceweknya ke ruang meeting, karaokean, ada yang kayak gitu. Oke. Sore itu biasanya sore atau gimana? Gimana tuh cara ngaturnya tuh? Ini menarik juga Pak. Iya. Zaman sekarang memang harus seperti itu sih menurut saya ya. Jadi memang nggak bisa lagi seperti model lama. Gitu ya. Jadi memang kita harus siap beradaptasi dengan kebutuhan mereka. Kalau dulu setahu saya juga ada juga sih perusahaan-perusahaan lama yang punya tempat tidur, tapi hanya untuk CEO-nya aja. Sekarang semua ya? Nggak ada. Sekarang ini semua. Tapi tadi itu, jadi misalnya contohnya ya, setahu saya ya yang paling banyak bisa multitasking itu biasanya anak Gen Z. Anak Gen Z itu, Gen Z Mbak ya? Iya, anak Gen Z itu ya milenial juga mungkin seperti itu juga sih. Tapi mungkin Gen Z ya yang ngerjain satu fokus itu sulit untuk mereka. Jadi bisa kadang-kadang ya saya tahu karena anak saya juga ada yang seperti itu kan. Jadi kadang-kadang lagi makan tapi ngerjain ini plus ngerjain ini lo ngomong, jadi saya juga pusing kan gitu ya. Ini mau ngomong aja, nggak usah kerjaan yang lain gitu ya. Tapi ya gimana kan ya, artinya itu zaman yang seperti itu, walaupun saya mungkin merasa itu tidak nyaman ya, tetapi mungkin saya harus accept mungkin ya seperti itu. Jadi mungkin inilah pengalamannya Jilbref juga, mereka juga harus menyediakan mungkin ruang dalam arti keinginan mereka untuk menyesuaikan diri dengan budaya-budaya yang baru itu gitu. Itu terus waktunya kerjanya jadi lebih lama kah atau gimana? Karena kan ada kita potong untuk tidur siang, untuk main PS gitu ya, untuk nyanyi-nyanyi, gimana tuh jam kerja jadi mereka jadi enjoy kan, kadang-kadang kan saking enjoynya nih sampai malam gitu, atau gimana nih kalau di Jilbref tuh? Kadang kalau di Jilbref itu malah nanti kita nggak ada jam kerja masuk tuh, ya terserah lu mau masuk jam berapa pun gitu, yang penting goalsnya selesai gitu kan. Bahkan kalau misalnya goalsnya belum selesai, mereka kayak tim photoshoot atau yang create konten kreatif, kadang mereka pulang jam 9, kadang anak-anak masih ada jam 8 malam masih di kantor. Walaupun kita bilang, kalian ngapain masih di kantor gitu kan, bentar Kak tanggung. Ada yang masih seru-seruan, ada yang kayak gitu. Jadi mereka
kantor itu kita buat gimana caranya, karena bukan jadi tempat beban mereka kerja, tapi tempat funnya mereka untuk mengeksplor kemampuan mereka gitu. Oke, nice. Cari orang tuanya nggak itu? Ya kan kadang sampai malam gitu ya berarti ya. Artinya tidak. Ada yang nginep juga. Ada yang nginep juga. Ada. Oke. Senin sampai Jumat 5 hari itu full gitu atau gimana tuh? Full. Jadi kalau hari Sabtu kita biasanya pakai buat agenda upgrade diri. Hari Sabtu misalnya kita ada discuss, terus kita hari Sabtu tuh biasanya kita kalau kebetulan kita budayanya Islam gitu kan. Jadi hari Sabtu tuh kita ada wajib tahsin gitu, tahsin Quran. Nanti sampai jam 9:30 baru agenda upgrade diri, entah mereka nonton video, terus ikut webinar atau discuss antar leader atau antar tim divisinya dan sebagainya. Sampai siang baru pulang. Oke, keren. Terus oke. Kebanyakan apa Mas Reza nih, lulusan apa nih mereka? Usia berapa rata-rata? Dari mulai 18 sampai 27 ada. 27 ada? Oke. Ya. Lalu manajernya? Manajernya usia 25 sampai 27. Oke. Yang timnya, staffnya itu usia 18, 19, 20, 23 kayak gitu. Oke. 25, 27. Artinya mereka sudah punya pengalaman atau belum? Enggak, fresh graduate. Semua fresh graduate. Oke. Ada yang satu orang ya pengalaman, dia sempat kerja di salah satu perusahaan. Sekarang jadi leader kita di product development karena beliau kebetulan lulusan ITB juga, terus pernah kerja di Batik Terusmi kalau nggak salah. Pengalaman di situ masuk ke kita, kemudian sekarang jadi leader kita. Tapi mayoritas fresh graduate sih. Oke. Pak, kalau kayak gini, tim yang kayak gini Pak, kira-kira nih, kalau misalkan ini saya nggak tahu ya tadi, yang seusia Pak Budi lah, ya. Waduh, jangan dikasih tahu dong usia saya. atau yang let's say usia 40 lah, 35, 40, dia masuk gitu. Kira-kira nanti seperti apa Pak? Ya. Apa yang terjadi nih kira-kira? Karena ini kan misal let's say kita cari orang yang pengalaman gitu ya, masukkan ke dunia yang isinya anak-anak muda, itu kira-kira apa yang terjadi Pak Budi? Ya sebetulnya kembali ya, salah satu yang selalu saya sampaikan, mungkin Agnia sama Reza juga kan udah pernah ikut CEO development ya, programnya kita ya, Auf juga pernah ikut ya. Jadi sebetulnya kan salah satu yang membuat orang itu akan betah di sebuah organisasi atau bisnis itu tentu salah satunya adalah value dan budayanya. Nah jadi matching antara value dan budaya itu dengan orangnya itu sangat penting. Jadi kalau Auf mengatakan tadi itu adalah kalau let's say misalnya saya nih yang udah uzur begini kan, yang baby boomers misalnya masuk ke situ, mungkin ya kalau misalnya saya orang yang mungkin nggak bisa menyesuaikan diri, maka akan sulit gitu. Jadi tapi saya mengatakan begini, bukan berarti orang itu dari sisi umur itu menentukan budayanya. Sebab umur itu belum tentu sama. Jadi ada orang yang umur 18 tapi jauh lebih dewasa dari umur yang mungkin 45 tuh. Bisa jadi seperti itu kan ya. Jadi tergantung ke orangnya sendiri gitu. Jadi kalau saya lihat, jadi kalaupun misalnya Jillbrave misalnya pengen misalnya mengambil orang yang cukup berpengalaman, yang mungkin lebih tua dari mereka sendiri ya, mungkin kalau tadi dulu dari 3 budaya yang berbeda ya, yang traditional corporate culture, kemudian mungkin culture startup dan teknologi, kemudian baru sekarang ini adalah influencer dan social media culture itu. Nah kalau mereka mau milih itu berarti kan harus di-review dulu dong. Ini orangnya value-nya seperti apa sih? Jadi kalaupun orang itu seumuran saya, tapi kalau masih bisa main PS misalnya ya, masih bisa juga bercanda sama anak-anak itu ya, iya kan itu ya, iya kenapa tidak kan itu. Jadi makanya tadi itu bagi saya sih adalah bagaimana kita mengkombinasikan, karena di setiap budaya kerja yang 3 tadi itu ada yang bagusnya gitu. Jadi misalnya seperti yang kami dulu itu di zaman budaya saya misalnya di baby boomer seperti ini, itu namanya analytical, logical ya, disiplin gitu ya. Itu sesuatu yang sangat-sangat dihargai gitu.
Dan itu sebetulnya tetap penting kok. Ya, betul. Jadi bukan berarti seolah-olah itu nggak penting gitu. Ya. Cuman bagaimana mengkombinasikan yang tadi itu. Jadi kalau hanya itu aja kemudian kita rigid gitu ya, dan nggak bisa masuk ke budayanya mereka kan. Misalnya bahasa ya. Kalau saya dengan kirimin aja ke Jogja kan lu gua kan gitu ya. Tapi kalau saya masuk ke perusahaan yang lebih tradisional, mungkin bapak, mas kan begitu jadinya. Jadi memang saya harus juga menyesuaikan diri kan gitu ya. Nah, jadi itu sih mungkin kuncinya bagi saya. Jadi karena kemarin itu juga ada beberapa teman-teman yang kita bantu gitu ya. Memang karena kebutuhannya saking besarnya, bisnisnya sudah meningkat ya, sudah hampir 1 T misalnya ya bisnisnya itu. Ya mungkin ya mohon maaf ya, bukan berarti Reza sama Agnia nggak bisa ya, tapi pengalamannya belum ada gitu untuk menangani misalnya misalnya jailbreak tiba-tiba sudah 1 T nih sekarang. Nah bagaimana nih? Nah mencari orang yang lebih pengalaman kemungkinan besar lebih tua tuh dari mereka. Betul. Nah yang penting itu carilah yang memang mereka fit dengan value dan culture-nya itu. Jadi jangan lihat umurnya. Oke. Jadi pilihlah saya misalnya kan bisa gitu gitu. Ya, benar. Apa sih value-nya jailbreak nih? Apa tuh value-nya jailbreak nih? Jadi kita tuh pengen sebenarnya kayak kita kiblatnya sebenarnya Google. Google. Kita tuh punya value di kantor namanya inspiring goodness. Goodness. Oke. Gimana tuh ceritain dong? Kita tuh bukan sekedar jualan baju, tapi kita jualan gimana caranya orang yang beli produk kita jadi orang baik, inspirator kebaikan. Jadi baju baik kita. Jadi baju baik. Jadi makanya kita buat di kantor itu gimana caranya anak-anak di kantor itu jadi anak-anak yang baik. Makanya kita banyak fasilitas-fasilitas yang membuat dirinya bisa growth gitu kan. Entah lu mau training apa, terus kita fasilitasi walaupun tetap diukur dengan ada aturan yang nggak mengikat. Tapi itu membuat mereka disiplin tumbuh gitu kan. Kayak misalnya kita ada controlling untuk ibadah-ibadahnya kayak gitu, terus controlling goalsnya, efektif nggak, produktif apa enggak, tetap dikontrol. Karena semuanya kita pengen tagline inspiring goodness itu bukan sekedar tagline atau value, tapi benar-benar terimplementasi dalam diri. Oke. Nah, kalau kita ngomong managing team itu kan ada 3 kalau Pak Budi ngajarin ya. Ada input, ada proses, ada output ya Pak ya. Nah, ceritain dong Mas Reza, Mbak Agnia, gimana sih inputnya dulu nih? Gimana sih biar kan orang mau masuk nih? Kan kita nggak ngerti kan dia ini value-nya beneran nggak nih inspiring goodness gitu kan? Mungkin di depan aja dia kayak good gitu kan. Begitu masuk ngenes kan gitu kan, nggak jadi goodness. Nah, itu gimana cara inputnya nih? Cara inputnya ya kita untuk input tim sendiri itu kita ya di awal itu benar-benar kita lihat attitude yang pertama ya, attitude yang pertama gitu. Setelah skillnya itu ya minimal ada basic yang nanti bisa dikembangkan sama tim leadernya kayak gitu. Jadi memang rata-rata mereka fresh graduate di umur-umur segitu ya, fresh graduate. Ada sih beberapa yang punya pengalaman, tapi pengalamannya itu ya belum dalam, belum deep kayak gitu. Nah jadi inputnya tuh ketika attitude-nya baik, tapi baik di sini bukan berarti kayak udah baik kayak sholatnya nggak pernah bolong, rajin mengaji, nggak yang gitu. Kan karena ketika masuk perusahaan Islam itu kesannya kayak gitu ya. Tapi baik tuh ya baik versi Islam yang sesungguhnya gitu kan, yang memanusiakan manusia dan sebagainya kayak gitu. Nah jadi kalau kunci attitude-nya itu udah selesai gitu, udah beres, ya nanti mengembangkan skillnya tuh akan lebih gampang, anaknya mau diajarin dan sebagainya. Karena milenial tuh nggak melulu mereka mereka susah diatur, enggak kok. Kalau kita kasih ruang dan ngasih mereka kayak bro, gue percaya sama lu, ini tanggung jawab lu, silahkan di manage, diatur gitu, mereka juga akan happy gitu memanage dirinya sendiri. Yang penting kan kalau bagi perusahaan goalsnya ini, jadi kita kayak misalnya bulanan kita punya goals, satu goals. Nah itu kita nurunin sebenarnya kayak nih, kalau misalnya step-stepnya itu seperti ini. Ini versi kita loh para leader gitu. Kamu boleh kok pakai caramu sendiri kalau nemu kayak gitu kan. Tapi tetap goals kita ini kayak gitu. Jadi ya mereka dikasih ruang, mereka happy dengan itu, dan tapi tetap tanggung jawab
ketika di tengah-tengah misalnya ada yang kayak oh ternyata value-nya nggak sesuai nih sama kita, ya kita ajak ngobrol lagi apa yang bikin nggak sesuai kayak gitu kan. Bisa jadi karena kitanya atau karena siapa yang salah gitu kan, tapi kita benar-benar ketat dengan value. Jadi waktu itu juga pernah ada yang nggak se-value ya sama kita, ya udah mohon maaf nggak bisa bareng lagi kayak gitu, tegas aja. Mereka juga tahu kok konsekuensinya gitu. Ya. Pak, kalau kayak gini tadi Pak, apakah yang dilakukan kayak Jilbrief ini, kan Pak Budi pasti juga masih punya hubungan baik ya dengan teman-teman yang di multinational company sekarang kan? Iya. Ini apakah juga diterapkan Pak di perusahaan multinasional tuh yang mungkin Pak Budi pernah di sana dulu? Iya, sebetulnya ya bisnis yang masih mau tetap berkembang dan bertumbuh, mereka harus siap melakukan perubahan sehingga tetap bisa menjadi relevan di sepanjang masanya. Jadi intinya apa? Jadi mungkin kemarin saya sempat ya kirim ya ke WhatsApp grupnya Kirimin Aja kantor barunya Danone ya. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya contohnya ya misalnya Danone yang dulu mungkin walaupun value-nya sudah lama sih, value-nya itu sebetulnya universal value-nya. Tapi bagaimana mengimplementasikan value itu dalam kondisi yang sekarang ya, nah itu yang berbeda. Jadi misalnya zaman saya dulunya nggak ada itu meja biliar. Iya kan itu. Lalu misalnya tempat main PS itu nggak ada zaman saya dulu gitu. Waktu saya masih di sana kan gitu ya. Tapi kemarin waktu mereka pindah kantor kan saya kasih tunjuk kan. Wah, ini ada meja biliar, ada tempat mereka manggung karaoke, ada mereka mau segala macam lah pokoknya ya. Jadi artinya value yang mereka tanamkan tetap sama, tapi mengimplementasikan itu yang harus menyesuaikan diri dengan saya. Karena ujung-ujungnya misalnya katakanlah misalnya ada 1.000 orang karyawan di situ ya. Setiap tahun itu kan umurnya bertambah itu. Jadi kalau saya sendiri kan udah pensiun nih misalnya, berarti yang tinggal di sana itu pasti anak-anak milenial. Kemudian next generation-nya adalah Gen Z gitu ya. Nah kalau itu 80% dari tenaga kerjanya, kalau Anda tidak bisa menyesuaikan, mereka nggak akan betah kan untuk bekerja situ. Jadi makanya seperti kemarin, jadi misalnya saya ingat banget Corintep misalnya CEO-nya Danone ya dulu di Indonesia, sekarang dia megang Afrika dan itu dia punya Instagram, ya. Dia selalu posting ya, dia naik kuda, dia di Bali kemudian tinggal ya, dia bagaimana itu. Jadi kan dulu itu mana ada seperti itu gitu. Ya kan itu ya. Jadi even sekarang pun perusahaan multinasional pun kalau Anda jadi CEO-nya di situ ya, Anda pun juga harus bisa menyesuaikan diri. Jadi Anda harus menjadi face dari company itu sendiri, menjadi bagian dari dari itu gitu ya. Karena bukan untuk memata-matai orang dan segala macam, tapi itu adalah bagian dari budaya yang ingin dan value yang ingin Anda tanamkan juga. Bahwa personal branding itu sendiri kadang-kadang dari sisi negatifnya ada, tapi dari positifnya juga ada. Karena tadi itu nggak bisa kita hindari gitu. Oke. Nah, ada nggak sih kalau di Jilbrief itu kayak kan tadi kan ada main PS gitu ya, pas inputnya nih, pas seleksi nih, seleksi khasnya nih. Ya kalau di tempat saya dulu kita ada seleksi khasnya, kita kasih paperclip tuh, suruh coba ditukar paperclip jadi sesuatu yang lebih besar lebih baik gitu kan kalau kita nguji sales. Nah di Jilbrief ada nggak sih? Karena kan tadi kan kita ngomong attitude ya. Nah, attitude itu kan sesuatu yang nggak kelihatan nih. Nah pasti ada dong yang khasnya Jilbrief ketika nyeleksi nih. Bisa ceritain dong biar yang lain juga ikutan nih. Oh iya, kita karena sadar lagi nyeleksi tim milenial gitu ya. Nah, kan karena isunya atau teorinya itu mereka itu baper seperti itu, dalam tanda petik ya, baper tuh maksudnya dikerasin tuh kayak agak gimana gitu, gampang tersinggung dan sebagainya. Ya ketika wawancara atau ketika tes tuh yang paling kita uji tuh itunya gitu. Ya, lu boleh fleksibel di sini. Kita suka ceritain tuh kayak nanti kalau kamu masuk kayak gini loh kondisi perusahaannya. Biasanya mereka tertarik tuh, iya kan? Wih, ada tidur siang, ada ini dan sebagainya gitu. Nah, tapi setelah itu ya kita kayak komitmen sama anak itu. Tapi kalau di sini kita tuh ada budaya jujur. Jujurnya tuh maksudnya ketika kamu kerja nggak perform atau jelek, itu kamu harus biasa teman kamu kayak bilang, kerjaan kamu jelek kayak gitu, tolong diperbaiki.
Dari kitanya juga itu harus terang-terangan gitu. Tolong dong kerjaan kamu tuh lambat kerjanya, jadi menghambat goals kita atau kayak gimana gitu. Jadi kayak benar-benar di sana itu kita kayak komit, kamu bisa nggak kayak gitu. Ya itu kita makanya setelah itu kan probation ya, 3 bulan ngelihat anak itu siap nggak digituin gitu. Karena ya memang sih rata-rata mereka kayak akan shock dulu dengan ini perusahaan Jilbref itu kayak dua aura ya. Yang satu aura kayak ayo kita main-main gitu. Satu lagi auranya kayak lu kerjanya yang bener dong gitu. Ya tapi memang harus ada kayak itu kombinasi ya. Maksudnya kita ngasih ruang tapi kayak oke, tapi tanggung jawab kamu ini loh kayak gitu. Jadi itu yang kita pastikan. Biasanya mereka agak kaget-kaget dulu, tapi karena setelah kaget mereka diajak have fun lagi, nanti kaget lagi, fun lagi kayak gitu. Oke. Paling lama kan tadi Pak Budi sempat menyampaikan milenial itu kan ditengarai ya, dicurigai kan Pak ya. Job hopper ya. Job hopper. Nah, paling lama tim Jilbref ini milenial nih berapa lama nih? Apakah benar kayak gitu atau ternyata nggak terjadi nih di Jilbref? Di Jilbref nggak terbukti ya, terbukti karena ada yang pertama kali kita rekrut sampai sekarang masih bertahan, orang yang pertama kali kita rekrut. Jadi mulai kita berdua, terus kita rekrut pertama jadi bertiga sampai sekarang dia tetap di Jilbref. Iya. Jadi berapa tahun? Jilbref kan mau kelima. Ya baru 5 tahun. Ya 5 tahun itu batasannya itu biasanya. Jangan bisa Pak. Iya, betul. Tapi betul. Karena apa? Jadi saya selalu juga begitu. Jadi memang teman-teman yang startup seperti ini, karena memang umurnya masih baru, memang belum. Tapi itu challenge-nya ya, tantangan untuk teman-teman ini ya. Karena ya kebetulan ya tadi soal umur ya, cukup panjang lah ya. Jadi bagi kami dulu, kalau saya dulu ya itu waktu menetapkan target misalnya, kalau saya merekrut orang, terutama yang fresh graduate ya, kalau kita bisa mempertahankan mereka 5 tahun saja, itu sudah prestasi. Ya karena 5 tahun pertama itulah sebetulnya yang menjadi istilahnya itu anak-anak itu masih belum tahu nih arahnya mau kemana. Jadi apa yang dilakukan Jilbref kalau memang bisa di 5 tahun ini bisa menjaga itu mereka masih mau, itu kemungkinan besar mereka lebih lama lagi tinggal, itu kemungkinan lebih tinggi gitu. Jadi stepnya 5 tahun sampai 10 tahun. Nah biasanya kalau orang sudah 10 tahun itu udah males juga keluar kan gitu. Iya kan ya. Udah karena udah kepaku gitu, udah nanggung kan itu ya. Nah, sebab berdasarkan umurnya semakin tua biasanya nggak mau ngambil risiko lagi kan. Jadi itulah gunanya di awal-awal itu yang paling penting bagaimana kita menjaga mereka. Oke, seru banget. Kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini sebentar. Nanti kita balik sebentar lagi ya. Kita lihat pesan-pesan berikut ini. Hai, perkenalkan nama saya Oki Waneski. Saya junior rekrutmen dari PT Infomedia Nusantara. Halo, perkenalkan nama saya Septiawan. Saya sebagai National Sales Manager di PT Gold Gym Indonesia. Saya Mulya Sejati. Saya sebagai Sales Supervisor di Honda Cakra Pangukir. Halo, saya Randy Syahdan Praditya, Employer Branding and Engagement dari Home Credit Indonesia. Selama 1 tahun menggunakan Kormo, hal yang paling berkesan buat saya pribadi adalah Kormo mudah digunakan. Kita tinggal klik, posting pekerjaan, banyak yang melamar, terbukti. Sampai saat ini sudah puluhan orang yang saya hire. Pengalaman menarik saya sih selama menggunakan Kormo, ya mudah untuk mendapatkan staff ya. Untuk proses rekrutmennya juga mudah ya. Jadi sangat membantu walaupun dengan kondisi pandemik seperti ini ya. Sudah beberapa staff yang saya hire sekitar 45. Dengan Kormo kita lebih mudah dalam pencarian kandidat. Sampai saat ini kita sudah hire 5 orang dan masih ada beberapa dalam proses penyelesaian. Pengalaman saya dan tim menggunakan platform Kormo Job sangat membantu sekali ya dalam proses perekrutan, khususnya area-area di luar Jakarta dengan spesifik skill yang memang kami butuhkan. Sampai saat ini kurang lebih sekitar udah 100 kita berhasil hiring, dan selain itu Kormo juga sangat membantu sekali untuk mendorong proses perekrutan kita dengan
membuat inisiatif event-event yang menarik. Kirimin aja aplikasi jasa kirim yang mudah kirimanmu. Yuk pilih ekspedisi favoritmu di sini tanpa biaya berlangganan dan gratis daftar loh. Pencairan COD cepat, terus kamu bisa request pick up tanpa syarat. Customer care gesit pasti dong. Langsung download Kirimin aja di App Store dan Google Play. Kembali lagi nih studionya biar seru kelihatannya. Mana suaranya, woi? Udah mulai panas nih, Pak. Kayaknya udah mulai penasaran nih, ya. Jadi mungkin kita lempar dulu, Pak. Ya, Pak Budi, Mas Reza, Mbak Agnia, kita lempar dulu nih ke teman-teman di studio nih. Kayaknya ada yang penasaran karena ini kan baru ya, apalagi mungkin teman-teman baru dengar baru ini ada perusahaan yang ngasih kesempatan tidur siang ya untuk karyawannya. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan bisa langsung ke mic, perkenalkan diri, dari mana, bisnisnya apa, dan langsung silakan pertanyaannya. Silakan. Langsung ke mic, Ibu. Di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuriani dari Medan. Wah, jauh dari Medan, tepuk tangan dong. Orang jauh banget. Saya baru nyampe tapi sepanjang jalan tadi ngikutin di Zoom. Saya ada komen, saya bisa jantungan kalau ngelihat karyawan saya tidur siang. Iya, Pak. Ada komen tuh, saya bisa darah tinggi kalau ngelihat karyawan saya tidur siang. Nah, yang saya mau tanya, gimana sih membangun awal mentalnya Mbak sama Masnya? Ini karyawan disuruh tidur siang gimana ceritanya gitu? Maksudnya secara pribadi dulu deh gitu. Kalau manajemennya mungkin udah selesai ya gitu, kenapa ada konsep itu? Ke diri dulu deh, karena saya ngerasa jangankan ngelihat orang tidur siang ya, bengong aja saya rasanya ini ngapain anak-anak kok bengong gitu. Nggak kerja kayaknya ya. Iya, bener itu. Jadi saya tadi sepanjang jalan emang penasaran banget soal itu gitu. Itu aja, makasih Mbak. Oke. Makasih. Silakan Mas Reza, Mbak Agnia. Sebenarnya Bu, kalau nanya ke kita gimana nyiapin mentalnya, masalahnya kita anak milenial juga bersama. Senang tidur juga. Jadi dikasih tidur siang. Iya, anak tidur kita juga tidur siang gitu. Ya tapi sebenarnya apa namanya ya, kalau nyiapin mental awalnya juga kita kayak bisa nggak nih ya, karena kita kan ngitung juga tuh, misalnya anak-anak tuh jamnya jam 8 masuk, jam 4 selesai, kita kan ngitung gila ya, kayaknya efektifnya tuh mereka cuma sekian jam, kita ngitung gitu kan, bisa nggak ya, tapi memang kita budaya kayak gitu tuh kita trial dulu sih Bu, jadi nggak yang langsung oke, tidur siang terus tidur siang, kita evaluasi juga kayak bisa nggak sih dikasih tidur siang mereka goalsnya tetap selesai gitu, bisa nggak sih nanti kita kasih lagi kayak misalnya ditambah gitu kan. Iya challenge-nya ditambah, atau misalnya setelah budaya tidur siang kita sebenarnya budaya PS duluan ya, budaya PS kita kasih oke nih. Ini PS dari Mas Reza apa Mbak Agnia nih? Saya curiga nih. dari Reza. Main PES, ternyata mereka bisa ya dengan main PES pun kerjaan selesai kayak gitu. Oke. Ditambah tidur siang. Oke, beres juga tidur siang ya. Terus ditambah lagi kita waktu itu menginstal value perusahaannya dengan cara nonton anime. Gitu. Jadi ada di jam kerja itu tapi seminggu sekali gitu. Kayak tiap hari apa ya waktu itu? Itu nonton anime. Jadi kita kayak ngelihat anime itu nanti kayak value-nya apa yang kalian dapat dari situ, tapi harus ada alasannya, mereka harus bisa adu argumen di situ dan sebagainya. Ya sambil cara nginstal kita kayak gitu. Ternyata bisa juga kok gitu. Jadi sebenarnya kita kayak kita akhirnya jelasin ke mereka ya, ke anak-anak. Jadi kerja kita itu gini ya. Kita itu nggak ngelihat waktu kerja, kita tuh ngelihat kualitas kerja. Ya kalau misalnya kalian sehari itu kerja misalnya 3 jam beres, ada yang cepet banget kerjanya. Jadi setelah dia kerja dia duduk-duduk ngopi, ngopinya tuh bukan. Boleh pulang nggak? Nanti pas Februari ini boleh. Nah makanya kita bertahap gitu. Mulai Februari itu nanti kita lebih lepas lagi, kayak jam kerjanya masuk
mau jam 11 siang, mau jam berapapun terserah. Tapi tanggung jawab gitu. Karena kita dari kemarin tuh udah uji cobanya udah banyak, dikasih ABC mereka bisa gitu. Kita kasih challenge. Tapi kayak kita juga bilang ke mereka Februari kita coba ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa tanggung jawab ya sorry, kita nanti bisa tanggung jawab dan nggak achieve target ya. Ya, nah, gitu. Ya, nanti tetap ada target. Privilege untuk ngatur waktunya kita cabut lagi kayak gitu. Jadi mereka seneng gitu dikasih kayak gitu. Dan itu nambah dinamika dalam pekerjaan juga kan. Kadang mereka cepat bosanan ya. Ngerjain satu hal yang sama dengan ritme kerja yang sama bertahun-tahun tuh bosenan. Jadi dikasih kayak gitu-gitu tuh mereka kayak oke, gue bisa kerja jam 11 nih masuknya kayak gitu. Jadi karena kita percaya sih Bu, kalau produktivitas itu nggak ada bandingannya sama waktu. Kadang bisa jadi orang yang waktunya cuma 3 jam lebih produktif daripada orang yang punya waktunya 12 jam gitu. Bisa jadi dan hasilnya bisa jadi lebih bagus yang 3 jam, tergantung dia naruh kualitas waktu 3 jam itu untuk concern untuk menghasilkan sesuatu yang powerful gitu. Dan itu kita percaya itu. Dan alhamdulillah gitu, maksudnya kayak mereka punya standar yang seperti itu, mereka tahu kualitas waktu mereka sehingga di momen-momen waktu yang sedikit pun mereka bisa memaksimalkan. Dan alhamdulillah kita konten-konten kita terus penjualan kita itu alhamdulillah selalu achieve gitu. Wah, keren. Pak Budi mungkin ini kan jawaban milenial Pak. Nah, mungkin dari generasinya Pak Bu, karena kayaknya satu generasi ya Bu ya. Nah, gimana Pak menyiapkan untuk teman-teman ya, untuk Bu Suryani juga, untuk teman-teman di luar sana Pak? Generasi kepala 6 ini. Oke. Tapi sebetulnya kalau saya sih terus terang aja ya Auf ya. Ya nggak tahu ya apakah teman-teman melihat saya seperti itu, tapi minimal dari sisi saya sendiri, saya nggak ada masalah saya masuk ke kelompok milenial, ke Gen Z, ke old timers dan segala macam, masih bisa saya mencoba menyesuaikan diri ya. Tapi ya tadi itu mungkin yang harus dipertimbangkan nantinya oleh teman-teman baik yang ada di rumah misalnya nonton atau di YouTube, yang ada di studio juga. Kadang-kadang di bisnis di satu organisasi itu bisa saja budayanya itu tidak bisa sama ya, karena memang itu kebutuhannya ya. Jadi contohnya saja yang sangat signifikan, nah kebetulan Jillbrave ya, saya nggak tahu nih produksi sendiri atau tidak. Kita kerjasama sama pabrik di luar Pak. Oke. Nah itu jadi itu salah satunya. Tapi bayangkan kalau Jillbrave punya pabrik sendiri. Nggak bisa. Kan nggak mungkin orang di pabriknya tiduran gitu ya. Nggak bisa kan gitu ya. Jadi cuman yang intinya adalah mungkin ada yang namanya core value-nya. Jadi ada value atau budaya yang intinya sama gitu ya. Jadi artinya ada kebebasan, ada fleksibilitas. Tapi juga tergantung ke pekerjaannya lagi. Kalau pekerjaan itu kebetulan misalnya pekerjaan yang seperti misalnya tadi itu produksi, ya nggak mungkin dong. Produksi sambil main PS ya, wah kualitas gua nanti hancur nih kan gitu ya. Nah jadi kemarin juga begitu, ada beberapa teman-teman yang startup nanya saya, jadi dia mungkin baca buku banyak ya soal disiplin ya, harus ada timing, itu harus ada waktu jam 8, jadi pusing sendiri dia rekrut orang ini anak-anak untuk programmer lah ya, untuk programmer ya, software engineer-nya itu nggak bisa tepat waktu kerja, dan dia maunya itu masang budaya seperti yang disiplin, jam 8 masuk ya tank ya, nanti di apa namanya pakai ya absensi ya, kalau nggak dikurangi gajinya, fingerprint kan gitu. Akhirnya banyak yang keluar karena apa? Ditanya ya, loh kamu kok nggak bisa sih datang pagi? Ya gimana Pak, saya dari jam 3 pagi baru selesai kerja, jadi saya ya tidur dulu dong, nanti jam 11 saya datang. Itu nggak bisa terima dia kan itu. Nah pertanyaannya ini adalah tadi itu, mungkin ada bagian tertentu di bisnis itu seperti tadi itu, mungkin soal orang-orang yang bekerja seperti software engineer ya, yang membutuhkan kreativitas, cara dia bekerja mungkin berbeda. Jadi bisa saja kita mempunyai jam kerja yang berbeda, mungkin untuk orang tertentu. Di pabrik kan nggak mungkin juga suka-suka hatimu lah masuk ya, misalkan nggak mungkin deh. Jadi untuk yang ini bisa, tapi intinya adalah ada core value yang mungkin kita bisa samakan tadi itu, tapi ada sebagian yang mungkin harus kita adjust gitu. Oke. Itu ya Bu, semoga menjawab ya. Silakan teman-teman yang lain, silakan langsung ke mic. Sebutkan nama, dari mana ya, kalau perlu bisnisnya apa juga boleh, silakan. Selamat
Selamat malam, nama saya Karisa. Saya dari Bandung, tapi kebetulan karena lagi ada kerjaan di Jakarta, jadi saya sempatkan. Bisnis saya di fashion dan kuliner kebetulan. Ini fashion ada. Saya ingin bertanya untuk Mas Reza sama Mbak Agnia. Bagaimana cara Mas Reza dan Mbak Agnia itu mengapresiasi atau memberikan reward kepada timnya sehingga bisa terus menjaga semangat untuk bersama melangkah memajukan Jilbref. Itu yang pertama. Terus kedua, untuk masalah overtime itu gimana? Ada habit untuk overtime apa enggak? Terus aku mau tanya sama Pak Budi juga. Boleh. Nah, untuk overtime kira-kira menurut Pak Budi sendiri bagaimana efektifnya? Apakah tergantung bidangnya atau gimana? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Monggo. Silakan. Mungkin jawab dulu Agnia sama Reza. Ya. Makasih Mbak siapa tadi? Karisa. Mbak Karisa. Pertanyaannya. Jadi kalau kita cara mengapresiasi tim, kebetulan kita punya habit yang pertama kalau tiap bulan kalau achieve nih, karena anak milenial tuh senang dilibatkan, senang dilibatkan termasuk misalnya kita punya target nih, kita sampaikan, oh bulan ini targetnya sekian. Bahkan kemarin kita baru ikut juga programnya Pak Budi yang di Bali, program sampai 5 tahun. Kita sampaikan kok ke tim, target kita 5 tahun ini akan jadi corporate seperti ini kayak gitu. Dan itu presentasi. Kita senang. Nah, bahkan tiap bulan tuh kita presentasi juga. Ini loh goals kita teman-teman. Sebelum walaupun kita bahas di leader juga, baru kita bahas semua tim tahu target kita seperti apa. Ini kalau achieve, teman-teman akan dapat bagi hasil, bukan hanya gaji. Kalau di Jilbref ya, kalau kita di Jilbref ada presentasi dari profit yang akan teman-teman. Jadi mereka tahu, oh perusahaan ini lagi untung gede. Buktinya gue dapat banyak nih. Jadi bukan hanya gaji pokok, bahkan bonus pun dapat ya. Jadi insentif ya. Insentif. Nah, presentasi dari profit. Jadi mereka tahu, oh perusahaan lagi untung besar. Itu setiap bulan atau? Setiap bulan tuh Pak. Wow. Very good. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Luar biasa. Kayaknya banyak yang mau pindah ke sini. Langsung mau pindah ya. Terus yang kedua, kita tuh punya habit kalau misalnya tertentu di target 6 bulan, misalnya kita ada target nih 6 bulan capaiannya target sekian berapa puluh ribu piece misalnya atau berapa ribu piece. Nanti kita jalan-jalan ya kayak kemarin. Kita jalan-jalan satu tim ke Bangka Belitung seminggu gitu. Berapa hari? 4 hari kita. Berapa jumlah timnya Mas? Sekarang ada 45. 45 jalan-jalan semua ke Bangka Belitung. Satu pesawat disewa berarti ya? Enggak ada pesawat sih. Kita naik. Ya beli tiket aja biasa. Tutup kantor seminggu. Tapi syaratnya, tapi kita jalan-jalan uangnya harus tetap masuk ya, siap gitu. Jadi jalan-jalan sambil CS-in gitu. Karena kebetulan kita di web ya udah otomatis. Betul. Jadi kayak gitu, kayak kita punya behavior jalan-jalan, traveling bareng sama tim, apresiasi, bahkan tim-tim yang powerful kita kasih reward. Oh nih tim-tim yang bagus kita pilih yang terbaik. Waktu itu kita kasih liburan mereka berapa orang kemana gitu ya. Itu sih simpelnya kalau dari kita. Iya. Di kita juga sebenarnya ada pemetaan tim tuh, kayak kemarin tuh ada beberapa tes gitu. Kayak kita lihat motivasi mereka tuh apa gitu. Dan itu secara terang benderang ya, kalau misalnya kamu termotivasinya karena tahta, ya kita pokoknya ada tahta, harta, cinta, kata. Ada 4 motivasinya. Jadi kita kayak sesuai. Kan beda-beda tuh ya tiap orang gitu. Jadi 4-4-nya itu harus ada di dalam kantor gitu. Jadi enggak, ya mungkin kalau yang termotivasinya karena harta, pas pembagian bonus dia yang paling happy gitu kan. Kalau yang karena tahta, ya kita sering kayak ngasih dia tanggung jawab sesuatu atau kepercayaan yang lebih kayak gitu-gitulah. Pokoknya kita tiap ada tim masuk, kita tes itu, dan jadi kita tahu mengapresiasinya itu kayak gimana. Kalau yang overtime ya? Iya, overtime. Jadi kalau yang overtime, karena kita berbicaranya goals, efektif, semaksimal mungkin nggak ada yang overtime. Dan sejauh ini kita nggak ada yang overtime. Jadi selesai sesuai dengan akadnya, misalnya jam kerjanya 8 jam gitu misalnya, ya 8 jam udah selesai goalsnya gitu. Ya, dan karena kita ada salah satu value juga kan, ada 10 ya value perusahaan, salah satunya itu respect. Respect itu karena
goalsnya itu benar-benar semua divisi itu saling tahu, oh goals di divisi ini si A, si B, si C tuh ini nih goalsnya. Nah kalau ada temennya yang belum selesai, itu ada value respect di situ. Misalnya kita kalau lagi Ramadan tuh kemarin packingan kan banyak banget gitu kan, tuh udah kayak kerja tuh udah kayak nggak napak lagi tuh, mereka kayak ngambil produknya tuh kayak aduh udah sempoyongan kayak gitu. Nah itu mau di level apapun, ketika packingan belum selesai semua turun untuk packing, saling bantu kayak gitu. Jadi ada respectnya di situ, kayak gitulah. Jadi karena masih termasuk goals, memang tidak ada overtime. Tapi memang secara ini sih nggak ada overtime, tapi memang kita pasti ada apresiasinya gitu. Tapi di luar dari itulah ya, maksudnya di karena luar kita dari kelihatan tuh Mbak, kita punya sistem sendiri. Kebetulan kita punya tim IT sendiri in-house, jadi buat sistem sendiri, jadi tudunya mereka ketahuan tuh, kok si ini belum pindahin tudunya ya, ada yang perlu dibantu nggak sih gitu, jadi saling respect antar tim gitu. Iya. Keren. Oke. Ya mungkin jadi tambahan saya soal ada mungkin satu, kalau kita cerita soal overtime, kalau yang berhubungan dengan aturan tenaga kerja pasti ada ya. Tapi itu tergantung terhadap jenis pekerjaan dan juga orangnya itu statusnya seperti apa. Jadi itu satu. Jadi tapi ya kembali seperti startup seperti Jillbrave ya, yang mungkin ya mempunyai aturan tadi itu dan cara yang bekerja yang sedikit berbeda, itu bisa saja asal memang ada kesepakatan bersama gitu ya, sehingga tidak ada karena kalau di zaman dulu tradisional ya, bisnis tradisional itu kan waktu itu dan jelas ya, jam 8 sampai jam 5 ada aturannya di Departemen Tenaga Kerja, ada hukumnya juga ada. Tapi yang intinya sebetulnya adalah kesepakatan kita dengan karyawan kita. Jadi kalau kesepakatan kita adalah misalnya Anda boleh bebas bekerja jam berapa aja, tapi asal waktunya itu 8 jam misalnya ya, atau selesai. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Dan juga kalau misalnya ada sesuatu yang melebihi dari apa pekerjaannya, mereka sudah memberikan insentif juga, harusnya juga tidak masalah gitu. Jadi tergantung tadi itu pekerjaannya apa. Tapi kalau misalnya kita di pabrik, kemungkinan besar itu akan berlaku nantinya, karena aturannya sudah berbeda. Dan juga memang tuh nggak bisa seperti tadi itu jam 8 ya jam 8. Kalau dia shift ya dia shift kan, kalau mungkin shift malam misalnya dia akan berbeda karena itu ada aturannya gitu. Nah jadi inilah yang mungkin dipertimbangkan nantinya, lihat status karyawan itu apa, kemudian pekerjaannya apa, dan bagaimana kita mengelola selama ini. Yang penting kalau mereka punya kesepakatan bersama, itu biasanya sih nggak masalah seperti apa yang kita mau lakukan. Tapi kalau memang ada kebutuhan untuk overtime ya atau lembur, itu berarti ada aturannya, dan juga itu ada aturan untuk menghitungnya juga gitu, kalau kita mau melakukan itu gitu. Gitu. Oke, itu ya, semoga menjawab ya. Nah, kita cek pertanyaan di Zoom dulu ya. Kali-kali ada ya yang oke. Ada ya Banjarmasin dari Banjarmasin, Syaifullah untuk Pak Budi nih. Dominasi konsumen yang berkembang telah mendorong perusahaan untuk mengeksplorasi lebih banyak opsi untuk menjangkau mereka secara efisien, menawarkan layanan lebih baik. Pertanyaan saya adalah, di era sekarang mengapa pemasaran digital lebih disukai daripada pemasaran tradisional? Silakan Pak Budi. Sebetulnya bukan soal disukai atau tidak ya, sebetulnya ini masalah kebutuhan saja. Jadi kebutuhan kita memakai misalnya channel digital atau channel offline misalnya, itu adalah tergantung kebutuhan kita. Apa produknya kita, apa kategorinya kita, konsumer kita di mana, dan cara menyampaikannya kan seperti apa. Jadi kan itu ya. Jadi misalnya kan gitu ya. Tadi itu. Kalau kita cerita misalnya bisnis yang sekarang ini, memang hampir semuanya sudah wajib untuk teman-teman itu punya namanya itu bisnis online-nya. Tapi ada yang betul-betul bisnisnya itu pure online bisa dilakukan. Saya nggak tahu, mungkin Jillbrave misalnya contohnya. Tapi ada juga yang tidak gitu. Nah jadi kalau yang tidak itu berarti ini adalah bagian online, itu adalah bagian dari strategi channelnya mereka mendistribusikan atau menjual. Tapi cara yang offline pun tetap ada. Jadi yang offline itu akan tetap ada. Sampai sekarang pun di dunia ini yang bisnis online itu tetap yang mayoritas. Di Indonesia juga yang online ini sebetulnya ya pun juga nggak sampai 10%. Di Cina 11% baru kan itu. Berarti 90%, 95% itu masih tetap yang biasa.
Offline, brick and mortar offline gitu. Jadi saya tidak mengatakan memang, tapi trennya kalau Anda tanya trennya apa? Karena perubahan tadi itu. Jadi channel kita menjual itu tergantung juga behavior atau kelakuan dari shoppernya. Ya, siapa shoppernya itu? Kalau shoppernya yang namanya native, digital native itu seperti Gen Z ini, memang sudah apa istilahnya itu, tangan itu udah di sini nempel terus itu, ya bisa mati dia kalau nggak ada ini kan gitu. Nah walaupun tadi itu tetap saja yang offline itu ada. Contohnya kalau anak saya misalnya pergi ke mall gitu ya, walaupun dia masuk misalnya ke sebuah toko, misalnya katakanlah misalnya cari baju misalnya di mall itu, tapi tetap aja ini yang dia cek dulu tuh, dicek dulu di Lazada, di mana ya, ini mirip atau tidak, harganya berapa. Jadi tetap aja dia menjadi pembanding apapun. Walaupun mungkin dia membelinya misalnya di offline, tapi fungsinya itu kadang-kadang ya, fungsi dari online itu sendiri tidak harus melulu untuk jualannya saja. Tapi itu tempat kita berkomunikasi bisa, untuk distribusi bisa, ya. Nah, itu yang saya maksudnya. Jadi jangan takut bahwa bisnis offline itu seolah-olah akan hilang. Makanan itu menjadi metaverse semuanya ya. Kan nggak mungkin kita makan virtual ya, bakso virtual ya, lapar gitu kan gitu ya. Ya tetap, tapi cara jual baksonya boleh saja, misalnya pakai online delivery misalnya segala macam gitu ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Nah ini pertanyaan untuk Mbak Agnia nih. Skill dan pengalaman pasti disesuaikan dengan kapasitas seseorang sebagai pemimpin bangsa. Pertanyaannya adalah, adakah problem yang berbeda ketika menjadi pemimpin di era generasi Z sekarang dibandingkan era X zaman dulu, yang secara digital dimudahkan dalam bekerja? Silakan Mbak Agnia. Ya. Oh iya, saya coba jawab ya, karena sebenarnya nih Jilbrev ini masih baru ya, masih 5 tahun. Jadi saya sebenarnya jujur tidak menghadapi generasi X kayak gitu. Jadi kita mulainya ya milenial terus sama Z kayak gitu. Perbedaan ya pasti ada. Dari tadi kita ngomongin perbedaan, sebenarnya apa yang dibahas sama Pak Budi, apa yang kita bahas itu kayaknya sesuatu yang dunia yang berbeda banget. Walaupun sekarang korporasi-korporasi besar juga sudah mulai mengadopsi cara-cara apa ya namanya kehidupannya generasi milenial kayak gitu. Jadi pasti beda banget ya. Kayak tadi yang disampaikan sama Pak Budi juga, kalau generasi yang zaman dulu itu lebih disiplin dan sebagainya. Sebenarnya kelihatan banget itu ketika di kampus sih. Kampus itu biasanya dosen itu kan sudah melalui beberapa generasi. Itu pasti menjadi pembanding tuh kita. Dulu pas ketika saya kuliah, saya selalu dibandingkan sama senior. Ya kayak, kalian ini kok menurun gak kayak kakak-kakak kelas kalian yang A, B, C, D, sopan santun dan sebagainya gitu. Oh baiklah. Jadi waktu itu kayak belajar, oke, generasi saya tuh kenapa ya? Tapi ketika saya sekarang kembali lagi ke kampus kayak gitu kan. Nah itu adik kelas saya diceritain bahwa generasi saya tuh generasi bagus gitu. Jadi kayak apakah memang ada penurunan ataukah memang apa ya, ada hal-hal yang perlu berubah gitu di dunia pendidikan kah, di dunia bisnis kah dan sebagainya kayak gitu. Jadi sebenarnya berbeda, tapi menurut saya masing-masingnya itu punya kekuatan dan masing-masingnya itu ya punya treatment yang berbeda juga ya. Sebenarnya milenial ini udah banyak dibicarakan sih, bahkan kita nge-YouTube, Google pun keluar kok cara-cara gimana anak milenial tuh sukanya diapain gitu, anak Gen Z itu sukanya diapain dan mereka lebih suka kondisi yang kayak gimana, itu ada banyak banget di Google dan YouTube gitu. Perbedaannya pasti jauh gitu seperti itu, tapi saya tidak mengalami. Kalau Jilbrev rencananya ke depan, kan tadi kan ada target 5 tahun tuh, itu mau apakah ada pandangan kira-kira memasukkan Gen X gitu ya, yang berpengalaman ya, karena kan mungkin sampai level pencapaian sekarang nih bisa nih kayak Pak Budi sampaikan tadi kan. Nah next levelnya ini apakah Jilbrev ada bayangan akan memasukkan, dan Pak Budi sekalian nih kira-kira perlu nggak Pak mereka memasukkan orang yang lebih expert untuk naik levelnya Pak? Itu silakan Pak Budi dulu atau dari Mas Reza. Kalau saya sih nggak perlu ya. Artinya tergantung tadi itu pengalamannya. Jadi saya tidak mengatakan tergantung ya tadi itu. Kalau misalnya dia sudah pernah bekerja, katakanlah misalnya dia pernah bekerja di perusahaan besar misalnya ya.
mungkin waktu umur 23, 25 lah misalnya, berarti 30 sekarang mungkin ya. Jadi 5 tahun memang nggak mungkin ya bisa langsung ya. Tapi kalau memang bisa kita develop mereka, kita kembangkan mereka, itu bisa saja. Nah, yang lebih penting itu sebetulnya adalah bagaimana kita mengembangkan orang ini bisa menjadi orang-orang profesional ya. Tapi kalaupun tidak, tadi itu seperti yang saya katakan, kalaupun memang terpaksa, carilah orang yang memang bisa sama value-nya tadi itu ya. Karena ada beberapa ya seperti ada yang teman kita ya, yang saya bantu, yang kita bantu juga ya. Mereka masuk orang-orang yang profesional dari luar yang jauh lebih tua gitu. Nah, tapi yang kita cari tentunya adalah yang orang yang juga bisa menyesuaikan value-nya dengan itu gitu. Nah, cuman sambil, jadi biasanya itu kadang-kadang kita ngambil orang itu untuk sementara ya. Biasanya kita ambil pengalamannya, mereka transfer ilmunya, transfer teknologinya segala macam. Ya toh mereka juga mungkin ya seperti saya kan juga nggak mungkin saya bekerja lagi misalnya ya, tapi saya bisa memberikan nasihat mungkin ke teman-teman, mungkin mengcoach mereka ya supaya oh ini loh yang harusnya mungkin dilakukan. Nah, itulah perkembangan itu yang mungkin diperlukan. Jadi kalau Anda tanya perlu nggak, menurut saya sih nggak juga sih. Oke. Gimana setelah Pak Budi ngomong itu, apakah ada rencana memasukkan? Sebenarnya ini dulu pernah aku tanyain sama Pak Budi. Waktu itu ya selama kalau sebenarnya kan yang bagus itu kata Pak Budi, aku ingat banget waktu itu kelas CEO development kan. Pak Budi jelasin sebenarnya yang paling bagus itu ketika kamu bisa ngedidik nih orang yang satu DNA yang dari awal sama kamu jadi orang yang levelnya naik gitu kan. Itu yang paling bagus kan sebenarnya. Cuman apakah bisa gitu kan? Ya bisa dengan catatan ya disiapin. Nah, disiapin, dilatih, dididik, diajarin dan sebagainya, nggak dilepas begitu aja gitu kan. Kita emang kemarin after pulang dari SBC tuh waktu itu, jadi kita meeting tuh sama leader, saya jelasin kita mau level ke sini. Kalian harus siap naik level. Kita fasilitasin. Ayo kalian ke training apa, butuh apa, coach seperti apa dan sebagainya. Itu dididik mereka. Betul. Bahkan kita sampaikan kalau memang perlu kita hire profesional, kita hire untuk transfer ilmu, untuk transfer pengalaman agar mereka naik levelnya sama. Jadi meninggalkan legacy loh orang-orang yang profesional itu. Itu pun dengan catatan ya satu value gitu kan, value dan tidak merubah value yang kita punya gitu. Betul. Itu sih yang ya kalau kita lihat tadi itu kan ya, jadi artinya seperti yang saya bilang, saya lebih suka kita mendidik dari dalam, itu yang paling bagus. Tapi tadi itu tergantung kecepatannya jailbreak juga. Kalau tiba-tiba jailbreak ini misalnya setiap tahun 3 kali lipat revenue-nya misalnya ya, kecepatannya itu. Nah, di situ yang paling bahaya sebetulnya. Kecepatan bisnis kita jauh lebih cepat dari kesiapan tim kita. Nah, disitulah yang saya bilang itu kadang-kadang kita harus selipkan itu ya pemain lama ya. Jadi kayak di sepak bola juga ya. Pemain-pemain lama dipakai dulu sebagian, tapi yang baru-baru dari akademi ini tetap masuk, digabung dulu sambil mereka transfer knowledge-nya, baru itu dilakukan. Dan itu kita sudah lakukan juga beberapa teman-teman ya, seperti di Agrinesia waktu itu ya, ada CEO-nya ada Pak Didi waktu itu ya. Tapi kemudian Mbak Rizkanya yang kita siapkan, kita mentor dan segala macam. Nah, setelah 2,5 tahun kita pikir sudah siap, ya udah. Beliau yang jadi CEO-nya dan kebetulan ya kalau dilihat dari hasilnya ya menurut saya sih sukses gitu ya. Untuk track ya Pak. Iya, jadi itu kalau itu nggak ada masalah sih bagi saya. Jadi itu mungkin yang bisa dilakukan sih. Oke. Nice. Oke, yang di studio lagi nih, ada yang mau tanya? Silakan langsung boleh ke mic. Silakan, ada yang mau tanya? Silakan, masih di sini kan nih? Suaranya mana nih? Studio nih. Yuk, silakan. Ada yang mau tanya? Langsung ke mic. Silakan. Ini ada teman-teman dari Asosiasi Laundry Indonesia. Ada ketuanya mana? Masih berlangsung ya. Oke. Atau dari Zoom. Ada pertanyaan lagi? Kalau ditampilkan yang dari Zoom. Ya tadi itu ada. Yang dari Zoom. Ya, karena mumpung ini kita ketemu perusahaan yang memperbolehkan timnya tidur siang ya, mungkin main-main ya. Tapi hasilnya luar biasa Pak ya. Betul. Ya. Mana dari tadi Zoom? Mungkin ada tadi saya lihat ada soal pertanyaannya adalah soal
apakah perusahaan lama itu lebih fokus ke proses, sedangkan budaya-budaya baru ini kepada hasil. Kan soalnya kan tadi itu kan Gbrief kan udah oke, terserah kamu, yang penting hasilnya kan itu ya. Nah itu jadi ya kan itu, apakah perusahaan multinasional mengutamakan proses kerja ya, startup mengutamakan result kerja ya dari sebetulnya saya mungkin kalau saya jawab ini mungkin tidak benar juga bahwa multinasional itu hanya proses, nggak penting result gitu. Siapa yang gaji lo kan itu ya? Nggak ada uang, nggak ada yang gaji, nggak dapat bonus gitu ya. Iya tetap. Tapi mungkin cara berpikir itu dalam arti gini, cara mendefinisikan proses. Ya. Jadi kalau kami dulu di baby boomers, mungkin Gen X ya, yang XX perusahaan-perusahaan yang besar yang saya alami. Memang proses dan hasil itu, result itu tidak boleh sendiri-sendiri. Itu kami meyakini itu. Karena kami meyakini kalau hasil saja yang didapatkan tanpa proses yang baik dan benar itu biasanya keberuntungan. Tapi kalau proses tanpa hasil juga tidak ada gunanya. Jadi dua-duanya harus bareng. Kalau boleh dipilih, saya lebih suka prosesnya dulu. Karena biasanya kalau kita disiplin membangun proses yang baik, biasanya hasilnya akan mengikuti. Nah, jadi tapi tadi itu implementasi dari pemikiran itu untuk anak-anak milenial mungkin caranya berbeda. Kan gitu tadi itu. Jadi misalnya prosesnya ada tidur siang, misalnya itu ada prosesnya. Itu bagian dari proses ya. Prosesnya mungkin ya. Karena apa tadi itu? Mungkin saja tadi itu, mungkin kalau kami dulu itu mungkin nggak biasa dengan tidur siang karena nggak ada masalah dengan cara kerja seperti itu. Tapi anak-anak milenial mungkin itu membuat mereka recharge mungkin, sehingga itu sebuah proses yang bisa saja menghasilkan result yang lebih baik gitu ya. Jadi itu sih mungkin kalau menjawab pertanyaan di sini. Saya nggak tahu pengalamannya Reza sama ini gitu ya. Apakah memang hanya hasilnya aja tanpa melihat prosesnya? Gimana tuh Mas Reza, Mbak Agnia tuh? Enggak juga sih Pak, memang kita fokus utamanya ke anak-anak itu bilangnya yang penting goals, tapi tetap proses juga kita pantau gitu. Kayak ya tadi kayak gitu kan, kita misalnya ngadain program-program kayak tidur siang dan sebagainya, itu kita ada alasannya, bukan berarti kayak jiwanya milenial tuh rebahan gitu, tolong dong fasilitasin kita rebahan, ya nggak gitu juga. Ada alasannya, selalu ada alasannya. Kayak tadi tidur siang, karena kita lihat mereka itu ketika full itu produktivitasnya makin siang, makin sore itu menurunnya banget gitu. Bahkan mereka kayak udah yang jenuh, kadang ketiduran depan komputer kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya daripada lu di jam kerja tidur, mending kita bener spend waktu kalian tidur gitu kan. Awalnya ya 15 menit sampai setengah jam tergantung mereka tidurnya. Sekarang berapa? Berapa menit? Sekarang mereka ngatur sendiri. Gitu. Tapi yang penting sekitar jam 1 udah on lagi kayak gitu. Jam istirahatnya tetap, cuma mereka bisa milih jam istirahatnya apa, mau buat tidur, mau makan terus main atau apa gitu. Oke, boleh milih ya. Iya. Oke. Itu ya teman-teman, keren banget ya, dan nggak kerasa nih sudah jam 24.05 ya. Kita sudah di penghujung acara ya. Mungkin last words dari Pak Budi dan Mas Reza, Mbak Agnia, tentang bagaimana kita pentingnya membangun budaya organisasi ini Pak, terutama di zaman sekarang ini Pak. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, mungkin untuk teman-teman yang terutama di bisnis yang sekarang, apalagi Anda startup mungkin ya, yang banyak sekali mungkin anak-anak milenial dan Gen Z yang akan menjadi tim Anda, coba pelajari ya 3 tadi itu budaya yang saya sampaikan di awal ya. Satu adalah budaya tradisional ya, yang mungkin fokusnya di analitis, logik ya, disiplin dan segala macam itu. Kemudian tadi itu budaya startup dan teknologi yang mungkin soal flexibility ya, pemberontakan yang bagus maksudnya ya, berarti men-challenge proses itu misalnya. Kemudian budaya tadi itu yang sosial media dan influencer. Jadi dari 3 budaya itu pilihlah yang mana yang terbaik dari itu ya, gunakan itu. Karena tadi itu seperti yang saya sampaikan, disiplin itu baik kok, kan itu ya. Jadi bagi saya walaupun anak milenial mau Gen Z, kalau saya sih lebih suka juga yang disiplin gitu. Walaupun cara dan definisi disiplin itu akan berbeda mungkin gitu, tapi intinya kan seperti itu. Jadi ambillah 3-3-nya yang terbaik.
dan gunakan itu untuk mengolah budaya dan value yang ada di perusahaan Anda, sehingga itulah menjadi daya tarik untuk orang-orang akan bekerja di tempat Anda dan bisa bertahan lebih lama gitu. Oke. Mas Reza, Mbak Agnia, apa nih pesan-pesan terakhir nih? Maksudnya terakhir itu untuk acara ini ya. Bogor dong. Nakutin banget. Last words untuk teman-teman nih. Ini sih budaya perusahaan tuh bagi kita sesuatu yang sangat penting, karena itu akan membuat perusahaan kita akan terlihat excellent gitu di mata anak-anak milenial. Apalagi kan on media banget kan sekarang. Jadi kalau kita terlihat excellent di media atau terlihat memanusiakan tim kita gitu kan, bukan sekedar memporsir mereka dan sebagainya, maka orang-orang excellent itu akan datang sendirinya ke perusahaan kita. Oke. Agnia. Kalau dari aku sebenarnya tadi yang Gilbrev ceritain itu kan versinya Gilbrev ya. Jadi memang itu belum tentu cocok untuk semua perusahaan seperti itu. Jadi memang dilihat lagi, karena kita pun juga kenapa seperti itu, karena kita memang kayak hal-hal produksi itu kita nggak ngejalanin. Terus kayak sekarang packing juga itu udah pindah gitu. Kita ada ke warehouse, kerjasama dengan warehouse di luar kayak. Jadi memang kita benar-benar karena value-nya mau difokuskan seperti itu, memang kita di Gilbrev itu hanya tinggal meninggalkan anak-anak yang memang bidang kreatifnya lah gitu. Jadi kayak ya ketika satu value-nya dibentuknya seperti itu akan cocok gitu. Tapi memang kalau kondisinya nggak kayak gitu ya dibahas lagi gitu. Kita memang harus lihat impact-nya seperti apa. Jadi bukan cuma soal tidur siangnya gitu ya. Jadi tolong nanti yang diingat tidur siangnya lah ya. Nanti tidur siangnya wah kacau juga. Dari mana taunya dari Gilbrev. Repot gitu. Karena kalau saya pun sama Reza membangun bisnis lainnya misalnya, suatu hari nanti bukan Gilbrev, mungkin gayanya bakal beda lagi kayak gitu. Jadi ya disesuaikan aja. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dan teman-teman yang online. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk narasumber kita. Ya. Jadi itu mungkin untuk ngulik bisnis hybrid yang kedua. Ya, selamat membangun budaya di organisasi Anda. Selamat terus berjuang untuk scale up. Kita ketemu lagi di ngulik bisnis hybrid yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, foto.